النار اللهم أحينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم كن لنا ولا تكن علينا تحصنا بحسن لا إله إلا الله محمد رسول الله تحصنا بحسن لا إله إلا الله محمد رسول الله تحصنا بحسن لا إله إلا الله محمد رسول الله اهدنا الصراط المستقيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mulai yang berubah datang juga mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karom Gaji Abdul Qayyum yang kami muliakan, mantan panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang kami muliakan. Mudah-mudahan beliau pun panjang umur dan kesehatan yang prima, untuk mengarahkan hal yang pasti pada kita dan negara bangsa. Demi tertibnya acara, maka jadikan sebagai tuan rumah. Pertama adalah pembukaan kami sendiri sudah tadi. Kedua sepatah kata dua kata dari kami dari Pak Abdul Qayyum dari Lasem kepada kita semua. Ketiga sepatah kata dua kata dari Pak Jenderal Gatot. Yang keempat sama sampai bagaimana mantan seniornya itu cuma ini 82 ada Mas Hasan, Masya Allah temannya beliau ini Haji Anton yang sering dikirim di mana-mana dikoreksi dulu setelah itu adalah Pak Abdul Qayyum baru nanti sampai di yang baru Dubai. Hari ini akan hormati puncak yang kedua, Masya Allah. yang nanti yang dulu saya harus terbang lagi sebentar aja 10 menit, 5 menit poin kedua main dengan tinggal hormat ada itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah wa ala man sahibah wa tabi'ah bidah amma ba'd. Yang kami hormati para purnawirawan Jenderal TNI Polri yang dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, jamaah dakwah, jamaah tabligh yang semoga diberkahi oleh Allah, Bapak Gatot, Pak Sugiarto, selaku tuan rumah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah, semoga menjadi berkah semua. Pertama-tama, kenapa umat Islam itu bisa pecah belah? Itu patologinya itu adalah harta. Jadi sejak dulu setiap negosiasi politik itu orang bisa berubah imannya karena harta. Afghanistan itu dulu belum ada istilah Taliban. Taliban itu bahasa Arab. Artinya orang yang mencari ilmu. Dari kata toliban. Utrubul ilma walau bisin. Dari kata tolab, mencari. Jadi toliban itu pemuda-pemuda Afghanistan yang mencari ilmu di Pakistan. Lalu begitu pulang ke Afghanistan, Rusia sudah keluar, Uni Soviet sudah keluar. Nah, akhirnya
Orang-orang ini sebetulnya bukan orang bersenjata karena mencari ilmu. Santri. Taliban itu kalau bahasa Indonesianya para santri, para mahasiswa, para santri. Dia santri murni, tidak tahu senjata. Tapi karena pemerintahnya itu dekat dengan Amerika setelah Uni Soviet, akan eksploitasi negaranya, kekayaannya, timbullah kecemburuan, akhirnya konflik sampai sekarang antara Taliban dengan pemerintah yang sekarang. Nah, itu jadi perpecahannya adalah karena harta benda, karena jabatan. Jabatan itu kalau karir itu lebih meminimalkan rebut-rebutan kekuasaan karena karir. Tapi kalau jabatan itu politik, nah ini yang menjadi embrio perpecahan bangsa. Karena jabatan itu semua politik. Menjadi embrio perpecahan bangsa. Nah, konsekuensinya juga besar Pak Anton. Kalau ke arah jabatan juga besar. Akibatnya seperti sekarang ini. Tentang komunis saja, secara ideologi semua menolak. Secara ideologi. Tidak ada namanya organisasi Islam membenarkan komunis, itu tidak ada. Tetapi secara politik, dia tidak bisa menolak karena dekat dengan sana. Ada yang kedekatannya dengan orang yang liberal, ada yang kedekatannya orang yang Rusia, ada yang kedekatannya adalah penguasa yang dekat dengan komunis, Rusia atau Cina. Ada satu ayat Al-Quran tentang manusia yang diberi kelebihan oleh Allah, yaitu Talut. Talut itu seorang raja tentara. Punya tentara diantaranya Daud. Jadi Nabi Daud itu militer. Militer di bawah pimpinan Talut. Talut di dalam Al-Quran disebutkan punya dua kualitas. Bastotan fil ilmi wal jismi. Kualitasnya adalah bastotan punya kelebihan fil ilmi di dalam intelektualnya, wal jismi dan kekuatan fisik. Jadi ruhaniyahnya juga kuat, jasmaniyahnya juga kuat. Tentunya tentara dan TNI maupun Polri itu belajar tentang jasmaninya, tentang psikologisnya, sampai ada satu kitab dikarang oleh Mayor Jenderal namanya Syed Khattab. Itu seorang Mayor Jenderal di Arab. Punya buku tentang Rasul seorang panglima militer. Ada lagi buku yang berjudul Ilmu Nasil Askari, ilmu psikologi militer dalam Islam. Ternyata ini kita amalkan ketika kita menjadi tentara, ketika kita menjadi TNI Polri atau sesudahnya. Kita punya psikologi Nabi. Bagaimana kita mantan polisi, mantan TNI bisa punya jiwa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jiwa-jiwa itu memang ulama lain, ada klasifikasinya, ada penggolongannya, ulama lain. Ada psikologi ulama, ada psikologi militer, ada psikologi polisi. Ternyata kita ini butuh namanya hayatan thayyibah, hidup yang baik. Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Kemudian kita butuh kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Kita juga butuh namanya baldatun thayyibah, negeri yang baik. Kita juga butuh zurriyatan thayyibah, punya keturunan yang baik. Kita purnawirawan meneladani generasi sesudahnya menjadi
keturunan yang baik, kader yang baik. Kita punya anak, keluarga kita menjadi keturunan yang baik. Jadi Al-Quran memberikan konsep kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, hayatan thayyibah, hidup yang baik, baldatun thayyibah, negeri yang baik, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Itu hajat hidup seluruh manusia. Dan insya Allah kita membangun sisa umur kita ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan konsep-konsep itu menjadi pengamalan kita sehari-hari. Awil ahwalana ila ahsanil ahwal ya Allah. Pindahkan keadaan kita pada keadaan yang lebih baik. Amin. Hassin akhlakuna ya Allah. Perbaiki akhlak kita ila ahsanil akhlak, pada akhlak yang lebih baik. Amin. Allahumma ya Allah, amina, berikan kehidupan kepada kita. Hayatan amin, kehidupan yang aman, mutmainnah dan tenteram, sa'idah, bahagia, mardiyah, diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh manusia, diridhoi oleh bangsa dan negara. Allahumma ja'alna min ahli haq. Ya Allah, jadikan kita ini orang yang selalu di jalan yang benar. Alladzina talabul haq, yang selalu mencari kebenaran. Minkal haq, dari Engkau ya Allah yang maha benar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami. Assalamualaikum. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.